Permisi, saya Sofyan Erwandi, DGM 2018, yang kerja Doxpisursilen pada hari ini. Jadi untuk pisursilen sendiri adalah tindakan pencegahan karies pada gigi anak yang secara anatomis gigi itu memiliki pit dan fisur yang dalam sehingga lebih mudah terserang karies. Nah, pisursilen tersebut diperuntukkan untuk mencegah daripada karies yang disebabkan oleh pit dan fisur yang dalam. Untuk indikasinya sendiri, pada gigi permanen muda yang pit dan fisurnya dalam, terus pit dan fisurnya dengan deklasifikasi minimal, tidak adanya karies interproksimal, memungkinkan isolasi adekuat terhadap kontaminasi saliva, umur gigi erupsi kurang dari 4 tahun, dan untuk kontraindikasinya self cleansing yang baik pada pit dan fisur, serta gigi erupsinya hanya sebagian. Jadi untuk tahapan dari pisursilen tersebut, yang pertama kita inform consent kepada pasien, kita beritahukan kepada pasien dan kepada orang tua pasien dengan teknik tell show do. Jadi kita peragakan, kita beritahu dan kita jelaskan kepada pasien dan kepada orang tua pasien apa saja tindakan yang akan kita lakukan dan resiko-resiko yang akan terjadi. Terus apabila kita sudah melakukan inform consent, kita persiapkan alat bahan dan pasien didudukan di atas dental unit. Setelah itu kita persiapkan alat dan bahan, selalu kita persiapkan daerah kerja yang akan kita lakukan pada gigi berapa yang akan kita lakukan pisursilen. Setelah kita persiapkan, lalu kita lakukan pembersihan dulu dengan menggunakan pumais pada gigi yang akan kita lakukan pisursilen. Setelah kita lakukan pembersihan dengan pumais, kita bilas. Setelah kita bilas, untuk bagian gigi yang akan kita lakukan pisursilen tersebut, kita berikan etsa. Setelah kita beri etsa, tunggu sampai 10-15 detik sesuai dengan ketentuan pabrik. Lalu kita bilas dan keringkan. Setelah itu, barulah kita bisa mengaplikasikan dengan bahan silennya. Bahan silennya bisa menggunakan flowable composite. Nah, setelah itu kita lakukan aplikasi pada gigi yang akan kita lakukan pisursilen dengan menggunakan flowable composite tersebut. Kita lakukan secukupnya, jangan sampai berlebih. Setelah itu kita lakukan polimerisasi dengan menggunakan lecure selama 20 detik atau sesuai dengan ketentuan pabriknya. Setelah itu kita pastikan tidak ada lagi bagian pit dan fisur yang dalam dengan menggunakan sonde, bisa kita cek. Setelah itu kita lakukan pemolesan dan kita lakukan cek artikulasi dengan articulating paper. Apabila ada kelebihan bisa kita kurangi. Setelah itu kita haluskan dengan kita polishing dan finishing bisa dengan menggunakan bur rubber. Setelah itu barulah kita cek lagi pasiennya. Apabila tidak ada peninggian gigit bisa kita selesaikan. Lalu kita instruksikan kepada pasien untuk selalu menjaga OH, kontrol rutin ke dokter gigi, dan apabila ada keluhan bisa kembali datang ke tempat kita. Sekian dari saya, terima kasih.